Nah, sekarang akan coba kita hidupkan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman setelah kita rakit dan kita matikan lampu utamanya. Lumayan terang ya teman-teman untuk menyinari, menerangi objek yang akan saya buat konten nanti. Assalamualaikum sahabat hobiku, apa kabarnya di sana? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baiklah teman-teman, di momen kali ini kemarin saya menemukan barang rongsokan ya berupa lampu seperti ini teman-teman. Sepertinya lampu ini adalah lampu sorot atau lampu hias untuk menerangi sebuah objek ya teman-teman. Nah, ini sudah dicampakkan dan saya ambil ya. Mungkin bisa saya buat konten teman-teman. Nah, sekarang akan coba kita tes. Lampu ini kita cek dahulu spesifikasinya ya. Saya lihat di sini teman-teman. Spesifikasi lampu ini 25 volt 100 watt ya teman-teman. Di lampu ini sepertinya mempunyai driver di dalamnya. Akan coba kita lihat apakah betul ada drivernya ya, mesinnya maksud saya teman-teman. Nah, ini kita buka dulu ya. Sepertinya ada di dalam sini. Nah, betul ya teman-teman. Lampu ini mempunyai driver. Jadi lampu ini spesifikasinya mungkin pakai lampu LED di dalamnya teman-teman. Tapi tak usah kita buka ya, nanti susah untuk memasangnya kembali. Sekarang akan coba kita tes apakah driver ini masih berfungsi atau tidak, dengan cara kita menghubungkan ke arus PLN ya, tegangan PLN dengan pakai kabel eksternal ya, pakai cok. Nah, sekarang akan kita sambungkan. Kemudian agar gampang kita pakai cover penyambungan yang seperti ini ya, agar mudah kita pelintir-pelintir lalu kita pasangkan covernya. Nah, seperti ini dia teman-teman. Atau biasa yang disebut ini sebagai isolator kabel ya teman-teman. Nah, oke, setelah selesai dan akan coba kita masukkan ke stop kontak ya. Nah, hidup dia ya teman-teman. Jadi ternyata drivernya ini alhamdulillah masih bisa digunakan. Lumayan cukup terang untuk menyinari nanti objek pembuatan, kira-kira pembuatan untuk konten saya nanti ya teman-teman. Akan coba kita matikan lampu utamanya. Nah, dia betul-betul terang ya. Mantap teman-teman ya. Setelah kita tes seperti ini, kemudian saya berpikir bagaimana caranya untuk membuat lampu penerangannya atau lampu sorot objek ini menjadi baik atau menjadi enak nanti kelihatannya teman-teman. Kemudian saya searching di sales marketplace, saya menemukan stand holder ya, stand holder untuk lampu ini yang cukup murah teman-teman. Harganya Rp12.000. Nah, kenapa bisa 12.000? Nanti saya terangkan ya teman-teman. Kemudian kita beralih ke lampunya ini kembali teman-teman. Dan setelah kita pasang seperti ini, kita beralih ke covernya ini ya. Nah, nanti covernya ini akan kita cantikkan. Kemudian akan kita pakai nanti holdernya di sini ya, untuk menyambungkan ke stand holdernya teman-teman. Nah, seperti ini gagang nanti akan saya buat. Rencananya holdernya akan saya buat dari bekas PVC talang air ini ya teman-teman. Nah, ini udah sering saya pakai ya. Ini sisanya nanti akan saya potong di sini dan akan saya rancang ya, seperti lekukan letter U ya teman-teman. Nah, kita beralih kemari dan hasilnya seperti ini. Nah, holdernya sudah jadi seperti ini dia teman-teman. Sudah saya bolongin ya untuk baut kiri dan kanan dan baut yang di tengah-tengahnya. Nah, akan kita tancapkan nanti seperti ini dia. Oke, mantap ya teman-teman. Sekarang akan kita cat ya, akan kita pilox kedua benda ini ya. Sebelumnya akan saya beresin dulu, saya kupas-kupas dulu ya bekas-bekas dari lem-lem yang terdahulu ini ya teman-teman. Nah, biar lebih cakep untuk dipilox ya. Nah, ini piloxnya sudah lama saya simpan ya, bekas-bekas yang dahulu juga. Black Dove ya, atau Dove Black. Nah, seperti ini dia. Dan kita beralih ke luar, akan kita cat dengan pakai cat semprot ini ya, covernya ini dan holdernya. Nah, seperti ini dia teman-teman ya. Oke, kita eksekusi. Nah, cat semprot yang seperti ini bisa teman-teman dapatkan dengan mengklik tautan yang saya terapkan nanti di kolom deskripsi ya. Harganya cukup murah, silahkan diintip-intip ya teman-teman. Varian warnanya sangat banyak sekali sehingga teman-teman bebas untuk memilihnya ya. Dan kita kembali ke video sini teman-teman. Nah, ini dia yang saya maksud di awal video tadi teman-teman. Nah, stand holder ini sangat murah ya teman-teman, Rp12.000, tidak sampai Rp15.000 ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena stand holder ini ada minusnya teman-teman. Minusnya adalah, nah di sini ya teman-teman,
ada bengkok-bengkoknya. Jadi tokonya ini, sellernya ini menjual stand holder yang seperti ini memang minus di barang unitnya ya, ada cacat-cacatnya seperti itu teman-teman, sehingga dia murah untuk dibeli. Tapi tidak apa-apa, kita akan memperbaiki stand holder ini sehingga dia bisa dipakai kembali. Nah, ini akan coba kita dirikan ya. Kita lihat di mana kerusakannya di kakinya ini teman-teman. Nah, ini dia tidak bisa terbuka dengan sempurna ya teman-teman. Nah, apa sebabnya? Karena dia salah pemasangan ya dari pabriknya ini ya, sehingga kawat yang di bawahnya ini platnya itu bengkok-bengkok teman-teman. Nah, seperti ini dia, sehingga dia sellernya menjualnya dengan obral ya, dengan murah. Oke, tidak apa-apa, akan dicoba kita perbaiki ya bautnya ini. Nah, klemnya ini akan kita ganti dengan baut nanti teman-teman. Kita buka dahulu sehingga platnya itu bisa kita luruskan kembali. Videonya akan saya percepat ya. Nah, seperti ini dia, saya congkel, kemudian sudah bisa berdiri kembali. Tinggal saja kita pasangkan platnya ini ya, sehingga dia berdiri dengan sempurna nantinya teman-teman, dengan kita memakai bautnya ya. Nah, ini akan kita copot. Nah, ini dia klem yang lama sudah patah ya, akan kita ganti dengan baut yang diameternya hampir serupa ya. Nah, ini kepanjangan nanti akan saya potong. Setelah saya potong, kita masukkan seperti ini teman-teman, dan kita ketatin ya. Hasilnya sudah bisa kita pakai kembali dengan normal teman-teman. Nah, ini dia yang peotnya ya, satu sisi sebelah, satu lengan aja teman-teman. Nah, jika teman-teman tertarik dengan stand holder yang minus ini, silahkan klik link deskripsi ya, saya terakan. Ada juga nanti saya terakan link deskripsi untuk stand holder yang sempurna teman-teman, tidak ada minusnya. Nah, baiklah teman-teman, kita lanjut lagi ya ke videonya. Oke, setelah kering yang kita semprot tadi ya, kita cat tadi, ini dia hasilnya teman-teman, cukup menarik, cukup baik ya. Nah, kemudian akan kita pasangkan lampunya teman-teman. Nah, di sini dia kita pasangkan seperti ini. Nah, ini dia sebenarnya saya rasa ada kacanya, nanti akan saya taruh lem di sini biar dia tidak goyang-goyang. Kemudian kita harus memiliki cok yang seperti ini. Nah, ini bekas cok lampu saya yang lama juga ya, saya rasa masih bisa digunakan karena sudah include saklarnya. Namun kita modif terlebih dahulu, ini kita potong karena akan kita masukkan dari sarang belakang lampu yang kita dapatkan tadi ya. Nah, ini dia. Nah, kita masukkan seperti ini, lalu akan kita solder kembali. Nah, kabel yang tadi tinggal kita jumper aja ya, kita pasangkan ke lampunya ini teman-teman, dan kita kasih isolatornya ya, agar tidak terjadi korsleting ya pada saat kita masukkan. Nanti kita rapikan cover ini. Nah, seperti ini dia. Sudah kayak saya kasih ya lem double tape ya di sudut-sudutnya ini teman-teman. Sekarang akan coba kita pasangkan dan kita rapikan kabelnya ini, dan kita tutup agar dia tidak lepas. Kita kasih lem bakar seperti ini di sudut kiri dan kanan ya teman-teman. Kemudian setelah kering, setelah oke, tidak goyang-goyang, kita beralih ke mari lagi, akan kita solder ya yang untuk saklarnya tadi. Nah, sekarang saatnya kita tes kembali lampu ini teman-teman setelah kita rakit. Nah, kita colokkan ke sebelah ya, kemudian kita nyalakan saklarnya. Bismillah. Nah, mantap ya teman-teman, bisa kita jadikan nanti penerangan untuk konten ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke holder yang ini. Nah, akan kita ambil stand yang setelah kita perbaiki. Ini dia, kita akan masukkan holder lampunya ke atasnya ini ya teman-teman. Nah, kita pasangkan di sini, kemudian agak kita turunkan ya, terlalu tinggi di kamera. Oke, kita ambil bautnya, kemudian kita kasih landasannya itu biar dia bisa ketat ya. Kemudian bautnya ini kita pasangkan dan kita ketatin pakai tang teman-teman. Oke, sudah rasa ketat, lalu kita pasangkan lampunya ini ya. Nah, kupingannya ini kita buka terlebih dahulu.
lalu kita masukkan ya. Alhamdulillah kupingannya ini masih ada ya teman-teman, sehingga kita tidak repot lagi untuk mencari baut yang pas untuk bola cover bola lampu ini. Nah, oke, kita ketatin dan waktunya sekarang akan kita tes ya. Kita cocokkan kembali lampu ini setelah kita pasangkan holdernya, stand holdernya maksud saya teman-teman. Oke, kita konekkan ke listrik PLN dan mantap ya, hidup ya teman-teman. Menarik. Jadi nanti lampu ini akan saya buat untuk membantu menerangi objek konten yang saya buat ya sehari-hari. Kalau saya berpindah tempat dari tempat biasa saya buat konten ya, karena tempat biasa itu sudah ada lampu penerangannya di bawah meja ya. Sedangkan ini nanti untuk penerangan lampu di luar ruangan teman-teman, di dalam ruangan maksud saya. Nah, seperti ini dia. Cakep ya teman-teman. Nah, jadi ide-ide yang seperti ini bisa teman-teman lakukan ya untuk berkreasi kalau teman-teman bergerak di bidang konten kreator ya. Jadi teman-teman tidak perlu membeli dengan yang mahal-mahal seperti itu teman-teman. Bisa juga teman-teman membuat lampunya itu dengan kreasi sendiri ya. Nah, ini dia, sangat terang ya, lumayan. Nah, ini dia lampu ring light yang lama saya sudah pakai, dan ini yang kedua yang barusan kita buat ya. Mantap ya teman-teman, sehingga nanti resolusi video saya semakin baik ya untuk di-upload. Oke, mantap. Demikianlah pertemuan kita di momen kali ini. Jika video ini bermanfaat, bantu saya teman-teman untuk menekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa di-share dan like, dan dukung terus channel ini agar saya bersemangat menciptakan video-video yang menarik bagi teman-teman nantinya ya. Dan walakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.